Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah Yesus dilahirkan sebagai anak domba. Kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 sebagai berikut. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mengapa Tuhan Yesus itu dilahirkan di sebuah kandang, kandang domba? Karena sebenarnya dalam peristiwa ini Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Yesus dilahirkan ke dunia ini sebagai anak domba Allah yang akan menanggung dosa seisi dunia ini, agar umatnya yang percaya diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dan mengapa kemudian diletakkan di dalam palungan? Karena Yesus datang ke dunia ini, dia mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-51 mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Kita baca ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus betul-betul menjadi roti yang hidup ketika ia berkorban di atas kayu salib di Gunung Golgota untuk menebus dosa umat manusia, memberikan hidupnya sepenuhnya, seutuhnya bagi keselamatan umat manusia, agar tidak ada seorang pun yang binasa. Puji Tuhan. Dan kalau kita percaya dan terima Yesus, haleluya, sebagai anak domba Allah, berarti menerima pengorbanannya di kayu salib, maka saat itulah kita menerima roti yang hidup yang turun dari surga. Dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apa artinya makan dagingnya Yesus? Artinya Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, firman yang jadi daging. Berarti kita harus makan firman Allah. Kita harus punya gairah untuk menikmati firman Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian minum darahku. Di dalam darah terdapat nyawa manusia. Artinya kita harus menjadi bagian dari hidupnya Yesus Kristus. Kita harus menghayati hidupnya Yesus dalam diri kita, dan kita boleh melakukan haleluya apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus penuh dengan Roh Kudus, agar supaya kita diberi pengertian oleh Roh Kudus tentang pikiran dan perasaannya Kristus, rencana-rencana Kristus pada akhir zaman ini, dan kita boleh menghayatinya, rela pikul salib untuk Yesus, karena kita mengasihi Yesus. Kita ada bagian dari pribadinya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maka percaya kepada kelahiran Yesus berarti kita harus percaya kepada dia sebagai anak domba Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, karena Allah tahu bahwa manusia ciptaannya itu akan jatuh ke dalam dosa, dan Allah kemudian dalam pengetahuannya dia sudah merancangkan bahwa dirinya harus jadi manusia, firman harus jadi manusia yang bernama Yesus demi menebus dosa umat manusia. Puji Tuhan, sebab itu mari kita jangan hanya memandang Yesus
dilahirkan saja, merayakan, tetapi apa tujuan dari Natal itu? Yaitu Yesus datang ke dunia sebagai anak domba Allah dan kemudian memberikan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti biasa, roti jasmani, tapi oleh setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Firman Allah itulah menjadi roti hidup yang telah turun dari surga. Haleluya, diiluminasikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya supaya mereka boleh menikmati firman Allah. Puji nama Tuhan, sehingga mereka memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Dan ketika kebangkitan orang-orang benar dinyatakan ketika Tuhan datang, maka kita juga ikut dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru yang tidak bisa binasa lagi. Puji Tuhan. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, lewat firman-Mu ini Engkau menyatakan apa sebenarnya yang menjadi tujuan Natal, yaitu Yesus datang ke dunia sebagai anak domba Allah yang sudah menebus, mengangkut dosa seisi dunia ini, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi siapa saja yang percaya akan diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Engkau haleluya melawat seluruh keluarga kami, supaya tidak ada seorang keluarga pun yang binasa karena menolak Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.